Halo Sobat Easy Stock, ini kita mau bahas daftar emiten yang selalu bagi dividen 2 kali setahun. Ini ya udah mau masuk ke semester 1, biasanya sudah banyak yang mulai bayar dividen. Ya, ini ada 10 saham, pasti yang bayar dividen tuh kebanyakan perusahaan blue chip. UNVR, ASGR nggak blue chip ya, tapi ICI blue chip, SIDO juga LQ45, TOWR, BBCA, Adaro, Akra, UNTR. Nah, ini kita akan menghitung nilai wajarnya dan berapa dividen yield yang dibayar tahun sebelumnya ya, atau tahun 2022 kemarin. Kita akan menghitung dengan analisa fundamental menggunakan rumusnya, bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor. 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Sekarang aplikasinya sudah ada di Google Play Store, namanya Easy Stock. Silahkan download dan Anda akan ketik Easy Stock seperti ini. Anda akan download, register email Anda dan akan buka seperti ini. Lantas kita klik Berinda Indonesia. Di sini ada 845 saham yang listed di Bursa Efek dengan laporan keuangan yang paling update ada laporan tahunan 2022. Kita lihat pertama ASII ya. Ada di daftar itu. Kalau kita lihat di sini ASII itu nilai harga saham yang tercatat terakhir ada di 5.900, sama ini pasti. Coba kita lihat ASII. Harganya 5950. Betul kan? 5950. Nilai wajarnya itu tertinggi bisa 8.200 atau ada upside 30% lebih, tetapi dia nilai wajar terendahnya itu sudah dilampaui sedikit, turunnya bisa keturun ke 5.700 lah gitu, bisa turun 200 perak lah gitu ya. Nah ini kita bongkar lagi, kita buka panelnya, laporan keuangan udah yang terakhir Q4, dividennya 11,4 triliun atau dividen yieldnya 4,7. Jadi kalau Anda bandingkan dengan deposito, lebih bagus sahamnya Astra. Karena deposito cuma 3% potong pajak ya, bisa di bawah 3%. Nah, kalau dividen yield itu 4,7. Nah, memang Astra bisa turun. Kalau deposito kan pokoknya nggak turun kan. Anda simpen 1 miliar tetap 1 miliar. Kalau Astra Anda beli 1 miliar dengan harga 5950, bisa aja turunnya bisa 5.700, tapi bisa naik ke 8.200. Oke, kita lihat lagi saham UNVR. Ada tadi kan, UNVR ini harga sudah sangat tinggi sekali, cuma 20% kan. Ini harganya cuma 4.270, nilai wajarnya itu 1.000 juga nggak nyampe gitu ya. Ini berdasarkan perhitungan data laporan keuangan terakhir ya, Q4. Nah ini kalau kita lihat dividen yieldnya 3,5, sama dengan deposito sebetulnya kurang menarik di sini. Terus kita lihat lagi ITMG. Wah ini naiknya bisa sampai 3 kali lipat. Tapi apa mungkin ya, bisa aja. Ini laporan keuangan udah Q4 yang terakhir. Volumenya sih masih bagus ya, di atas 1 juta. Yang paling bagus sih di atas 2 juta keaktifannya. Nah ini kalau kita lihat dia bayar dividen 8 triliun atau ekivalennya dari harga ya, yang sekarang
1.400 adalah 18,6%. Di mana ada instrumen selain saham yang bisa bayar 18% per tahun. Ini dengan kondisi dia rutin ya. Nah sekarang kalau lihat tahun lalunya dia bayar berapa? Lihatnya di sini nih. Mundur tahun 2021. Berapa ITMG bayar dividen saat itu? Dividennya 4%. Ini naik dividennya sebetulnya. Ini belum di itu aja review ya. Belum di update. Ini harusnya yang minus nih plus gitu. Oke. Nah, terus kita lihat lagi saham apa? Saham kita lihat ASGR. ASGR ini juga bisa naik ke 3 kali lipat, tapi volumenya memang kurang aktif ya, cuma 75.000. Jadi kemungkinan naik sampai ke angka 2.000-an memang masih jauh lah. Nah dividen yieldnya kecil, cuma 3% kurang, sama dengan bunga deposito lah. Anda juga bisa lihat ke belakang nanti seperti apa. Nah kemudian kita lihat lagi saham apa? ASI udah, ITMG udah, SIDO. Kita lihat SIDO muncul. Harga udah ketinggian. Nilai wajarnya cuma 400, di bawah 400. Harganya udah 845. Dia bagi dividen 1 triliun. Dividen yieldnya 4,2, lebih tinggi dari nilai deposito, bagus. Tapi harganya punya risiko turun tuh di situ nih. SIDO lihat ya, kalau lihat pergerakan harganya. Up and down-nya luar biasa ya. Tuh. Dia naik turun. Nah, ini kayak digenjot nih sebetulnya nih. Pernah ke 1070. Pernah 1070 naik turun. Up and down-nya harganya kan cuma 372 di bawah 400. Terlalu berat. TOWR, kita lihat TOWR. Sarana BTS. Udah terlalu mahal lah. Masa nilai wajarnya cuma 100? Kita lihat aja apa benar sih ya dia bagi dividen 1,2 triliun atau 2,68. Ya setingkat nilai bunga deposito kan, dengan harga dia 895. Kita lihat aja di sini. Net current asset dia cuma uang liquid cash itu 2 triliun. Tapi suruh nutup utang 13,6 triliun. Utang jangka pendek. Belum utang jangka panjangnya yang 36,7 triliun. Berarti kan berat banget beban utangnya dia. Ini sangat berisiko saham ini. Bisa turun drastis. Coba kita lihat TOWR. Memang ekstrim dia. Wow, bergerak ekstrim dia. TOWR salah. Ekstrim. Bergeraknya ekstrim kan, dari harganya kan cuma 200 nih. Terus naik dikerek-kerek terus. Dan cuma di bawah 100. Ini belum laporan keuangan, belum terakhir ya. Karena belum keluar emang. BBCA Adro, kita lihat BBCA ya. Udah kemahalan nih harganya, sebetulnya di bawah 5.000. Closing price-nya udah mendekati 9.000. Laporan keuangan udah yang terakhir. Dia bayar dividen 19 triliun. Ekivalennya cuma 1,7. Selevel lebih rendah dari bunga deposito ini. Dan kemungkinan turunnya tinggi. Kita lihat Adro. Wah bisa 4 kali lipat ini. Coba kita lihat ya di sini. Adro itu bayar dividennya 8 triliun, 9,3 yieldnya, ekivalennya ya.
bagus, jauh di atas bunga deposito. Terus nilai wajarnya bisa sampai di atas 10.000. Berarti kan 4 kali lipat ya dari yang sekarang. Nah, belum lagi profit marginnya 35%, return on equity-nya 43% lebih, debt to equity-nya di bawah 1, working capital di atas 2. Ini sangat secara fundamental sangat bagus. Kita lihat ya tahun sebelumnya. Ada peningkatan yang signifikan, profit margin naik kan jadi 43 kalau nggak salah, return on equity juga naik tajam, debt equity naik, working capital bertahan di atas 2, harga nilai wajarnya lebih tinggi daripada tahun sekarang gitu. Jadi sebetulnya ini perusahaan bisa lihat lagi ke belakang lagi di tahun 2020. Tahun 2020, nah tahun 2020 belum terlalu bagus ya, nilai wajarnya cuma 1.800-an, harganya saat itu 14.30, dividen yieldnya tetap tinggi 4% gitu, nilai wajarnya lebih rendah. Oke, para pemirsa, ini kita ada lagi nih Akra dan UNTR. Akra, perusahaan kimia, Akra. Nah, ini nilai wajarnya bisa naik ke 48. Jadi ada 50% ya upside. Nilai wajar sekarang yang terendah sudah dicapai hampir. Ini kan 3.200. Sekarang posisi hampir 3180, 3.200 kan. Sudah mencapai nilai wajarnya untuk yang terendah. Tapi dia bisa naik. Oke, ini salah nih. Oke, kita salah. Sorry, kita lihat. Tadi kita belum merubah ininya. Akra ya. Nah ini. Oh ternyata enggak, di 2023 dia turun malahan. Sorry. Akra malah kemahalan sekarang. Nilai wajarnya di 1.100, tapi harga pasarnya udah di 15-an. Mahal dia. Dia bayar dividen 340 miliar, itu ekivalennya 1,1%, rendah dividennya, dan harganya sudah kemahalan. Oke, kita lihat terakhir UNTR. UNTR tuh bisa masuk ke 60 ribuan harganya, artinya 2 kali lipat lebih ya kan, 60 ribu. Kalau kita lihat laporan keuangan udah Q4 ya, dia bayar dividen 3,4 triliun atau ekivalennya 3,37, artinya sedikit di atas bunga deposito ya, tapi kan pajaknya nggak sebesar pajak bunga deposito, dan ini masih punya upside. Kalau dilihat dari financial ratio-nya, profit margin di atas rata-rata, return on equity masuk ke incaran value investor 25-27%, 26%. Working capitalnya hampir mencapai 2, bagus, di atas 1 aja udah bagus. Debt to equity-nya di bawah 1, bagus. Jadi perusahaan-perusahaan pembagi dividen di antara 10 ini yang kita bisa tandain bagus, UNTR, Adaro, ITMG, ASII, atau Astra. Yang lain harganya kemahalan. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya.